Alasan Martin Paes tak kunjung debut di Timnas Indonesia. Akhirnya terungkap juga alasan mengapa proses naturalisasi kiper top Maarten Paes kini sangat sulit untuk diselesaikan. Maarten Paes sebenarnya sudah melakukan sumpah WNI di Jakarta pada Selasa 30 April 2024 lalu. Akan tetapi hingga saat ini Maarten Paes masih belum diizinkan untuk membela timnas Indonesia yang diarsiteki Coach Shin Tae-yong. Pihak PSSI sendiri juga telah mengakui bahwa sangat sulit melobi FIFA maupun CAS untuk mempercepat proses naturalisasi Maarten Paes. Perlu diketahui, Maarten Paes tidak memiliki darah asli Indonesia karena tidak ada keluarga yang asli dari tanah air dan tidak pernah tinggal di selama 5 tahun. Akan tetapi Maarten Paes tetap bisa dinaturalisasi karena ternyata neneknya adalah pendatang Eropa asli yang lahir dan dulu pernah tinggal di Indonesia. PSSI mengajukan kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS dasarnya atau modalnya karena sang pemain sudah berstatus WNI. Lantas kenapa proses naturalisasi Maarten Paes terkesan berlarut-larut padahal sudah resmi menjadi warga negara Indonesia? Salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Bung Harpa, mengungkapkan pada bulan Juni 2024 tidak ada jadwal sidang di CAS untuk membahas Maarten Paes. Berdasarkan pernyataan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut proses naturalisasi Maarten Paes masih terganjal karena harus ada beberapa dokumen yang wajib dilengkapi. Bagi Bung Harpa, ia mewajarkan proses sidang Maarten Paes lama karena sidang ini merupakan yang tertinggi di ranah sepak bola sehingga secara prakteknya tidak bisa dengan mudah langsung begitu saja selesai. Ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Kemudian Bung Harpa membocorkan bahwa dia memiliki informasi terpercaya dari salah seorang sumber resminya terkait sidang CAS Maarten Paes. Bung Harpa menegaskan salah satu kendala yang mungkin terjadi adalah karena untuk sekali sidang di CAS itu perlu mengeluarkan dana yang tidak murah. Dan satu informasi yang penting juga. Ini info A1 dari seorang kolega, mungkin gue bisa katakan saudara gue yang memang bergerak di bidang hukum, dia mengatakan biaya untuk bertarung di sidang CAS ternyata tidaklah murah, kata Bung Harpa. Dikutip dari kanal YouTube pribadinya pada Senin, 24 Juni 2024. Walaupun mungkin buat PSSI Erick Thohir ini tidak mahal ya, yaitu 1-2 juta dolar atau 16-32 miliar rupiah. Nah ini mahal. Jadi ini juga mungkin menambah wawasan kita. Tambahnya, PSSI berjuang keras dalam menaturalisasi Maarten Paes, terutama mengeluarkan uang yang tidak sedikit demi memuluskan langkah sang kiper membela timnas Indonesia. Belum lagi, kata Bung Harpa, belum lagi ada tambahan biaya lain seperti membayar pengacara, transport, biaya akomodasi, dan lain-lain. Jadi tidak hanya 1-5 miliar saja yang dikeluarkan, tapi puluhan miliar. Jadi harus kita. Ketika kita bagus, kita harus fair memuji, memberikan apresiasi. Tapi ketika ada kekurangan, kita juga harus berani mengkritik, pungkas Bung Harpa. Soal Maarten Paes memang belum ada tabir yang terkuak secara clear, tapi paling enggak kita sudah tahu ada di mana proses ini. Tuturnya menambahkan, sebagaimana diketahui bahwa Maarten Paes masih diharapkan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Shin Tae-yong membutuhkan kiper yang sudah sangat berpengalaman berhadapan dengan pemain-pemain luar negeri jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Jadi bagaimana kabar perkembangan proses sidang Maarten Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS? Apakah ada pembaruan? Hingga kini tidak ada nama Maarten Paes dalam agenda sidang yang bakal dilakukan oleh CAS selama 1 bulan ke depan. Anggota Komite Disiplin PSSI Hassani Abdul Ghani memberikan sedikit bocoran terkait dengan nasib Maarten Paes. Kalau dari federasi, memang mereka mengharapkan semua selesai di CAS karena sudah dianggap melewati batas waktu yang poin usia karena ada aturan baru U21. Ucap Hassan Abdul Ghani. Dikutip dari kanal YouTube Hassani S Corner pada Minggu, 16 Juni 2024. Hassan Abdul Ghani mengaku sempat memberi saran kepada salah satu rekannya di Eropa yang dulu membantu proses naturalisasi dari Jordi Amat ke Indonesia. Ia menyarankan temannya itu menggunakan cara yang sama seperti proses Jordi Amat agar Maarten Paes bisa segera diizinkan membela timnas Indonesia. Tapi kemarin saya sempat mengobrol dengan teman baik saya dulu, kita pengurus ya. Nah, saya bilang sama dia, kenapa kita enggak pakai cara lama? Cara yang mana? Kan pas kita ngurus Jordi Amat juga ditolak awalnya.
Lalu kan Anda mengirim seseorang bertanya ke FIFA. Oh iya ya, waktu itu kita kirim lawyer ya, buat nanya ke FIFA. Paparnya. Terus kenapa kamu nggak melakukan hal yang sama? Saya bilang sama dia. Walaupun sekarang ada di CAS. Tapi coba tanya lagi ke tim legalnya FIFA. Oh, dia bilang, oh iya nanti saya akan coba. Tapi tergantung federasi juga kalau memang disetujui. Tambahnya.